Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Arif Furkan. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan diberikan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Oke, pada minggu ini Kak Furkan kembali berbagi informasi terbaru ya, update seputar P3K 2024. Di mana ini tentang SK-nya ya Bapak Ibu ya. Ini hari ini dari jpnn.com ya, tentang SK pengangkatan CPNS maupun P3K 2024 tahap 1 ini seusai Lebaran. Alhamdulillah. Meskipun ada beberapa daerah yang sudah melantik ya, khususnya di Bekasi kemarin itu sudah dilantik 9.000 lebih ya kan. Pegawai BPK sudah dilantik dan mendapatkan SK tentunya. Dan ini ada kabar SK CPNS P3K 2024 itu seusai Lebaran. Jadi alhamdulillah banyak yang maju ya karena batas akhirnya itu Oktober 2025. Kalau seusai Lebaran berarti perkiraan ya April Mei ya kan, April atau Mei. Luar biasa Bapak Ibu ya. Dan ini relate dengan pernyataan Menteri Kepresidenan maupun Menpan RB ya, yang memang CPNS dan P3K itu bakalan dipercepat. Jadi ini sesuai dengan relate dari berita ini ya Bapak Ibu ya. Jadi ada Metro TV DIY, coba kita spill. Dan dilakukan sesuai dengan kesiapan masing-masing kementerian, masing-masing lembaga maupun masing-masing. Nah, CPNS itu Juni, P3K Oktober 2025 dan ini sudah disiap sesuai dengan kesiapan Pemda ya atau instansi daerahnya. 2024 ini, kebijakan ini merupakan kebijakan afirmasi terakhir. Sehingga diharapkan selanjutnya pengangkatan ASN dilakukan melalui jalur rekrutmen normal sesuai dengan peraturan. Dan ini adalah jalur afirmasi terakhir ya Bapak Ibu. Itu kami meminta kepada seluruh calon ASN untuk tetap tenang dan percayalah bahwa pemerintah berkomitmen penuh dalam hal memenuhi hak-hak saudara sekalian. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widianti Juni, kalau P3K itu Oktober, tetapi nanti ada kalau beda tadi kan habis hari raya kemungkinan maju ya, tidak Oktober ya, bisa April, bisa Mei, bisa Juni ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Jadi tergantung kesiapan daerah masing-masing. Yang sehingga saat ini masih terdapat sekitar 213 instansi yang mengusulkan penundaan pengangkatan. Ternyata masih ada beberapa daerah yang mengajukan penundaan ya Bapak Ibu ya. Karena itu sejak awal pemerintah telah mengambil kebijakan penyesuaian pengangkatan untuk memastikan dampak positif dan manfaat jelas bagi masyarakat serta melindungi CASN dengan menata secara komprehensif proses dan kesiapan di lapangan agar TMT dan SMPT sampai. Nah, jadi MT sama STMTT itu diharapkan tidak melenceng dari yang batas akhirnya ini Bapak Ibu ya. Jadi memang semoga saja itu bisa terjadi Bapak Ibu ya. Nah, kita coba spill, ini datang dari Bengkulu ya kabarnya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah kabar gembira untuk para peserta yang lulus ya kan, CPNS 2024 dan P3K tahap 1 ya di lingkungan Pemkot Bengkulu. Bahkan di sini pemerintah Kota Bengkulu ini menerbitkan surat keputusan SK CPNS dan P3K tahap pertama seusai Idul Fitri 1446 Hijriah. Ini resmi diumumkan ya Bapak Ibu ya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Bengkulu Bapak Ahrawi mengatakan pihaknya telah mengusulkan nomor induk pegawai bagi P3K maupun CPNS sejak Februari 2025. Berarti sangat gercep sekali ya. Namun di sini Bapak Ibu bisa perhatikan, karena suasana menyambut Idul Fitri, maka SK diterbitkan seusai masa liburan Lebaran, tepatnya pada April atau Mei. Jadi meskipun tadi batas akhirnya itu Oktober, ternyata bisa April bisa Mei ya Bapak Ibu ya di SK P3K nantinya. Saat ini semua pengusulan AIP CPNS dan P3K Pemkot itu sedang berproses. Untuk SK CPNS dan P3K TMT per Maret ini akan kami keluarkan usai Lebaran, ujar dia di Bengkulu Kamis 27 Maret hari ini. Bahkan penerbitan SK tersebut dilakukan sesuai dengan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB bahwa pengangkatan CPNS 2024 itu paling lambat Juni 2025 dan untuk P3K itu paling lambatnya Oktober 2025 seperti itu. Adapun pengangkatan P3K 2024 tahap 1 paling lambat dilakukan pada Oktober 2025 dan
Bapak Ahrawi ini juga menyampaikan situasi untuk CPNS Kota Bengkulu yang dinyatakan lulus itu ada 183 orang. Sedangkan untuk P3K itu ada ribuan ya Bapak Ibu ya. Pada seleksi P3K 2024 yang tahap pertama yang dinyatakan lulus itu mencapai 1.411 orang. Nah, jadi ini nanti akan dilantik sesudah hari raya. Nah, seperti itu. Sementara itu sebanyak 1.116 peserta seleksi P3K tahap kedua akan mengikuti tes CAT pada 22 April hingga 21 Mei 2025. Nah, bahkan alokasi kebutuhan pelaksanaan tes P3K tahap kedua ini tersebut terdiri atas 58 tenaga guru, 294 kesehatan, dan tenaga teknisnya mencapai 2.042 orang. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk update NIPPPK per daerah itu teman-teman bisa cek di daerah masing-masing ya, di kantek masing-masing. Tentunya untuk kantek-kantek teman-teman bisa searching, biasanya yang update itu di Instagram ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada BKN Jakarta, ada BKN official, ada kantek 14, ada kantek itu, teman-teman bisa cek. Nah ini untuk di Jakarta ini masih update-nya belum 27 Maret ya, masih 25 Maret 2025 jam 14.30. Jadi masih belum ada update terbaru Bapak Ibu. Teman-teman pantau saja Instagramnya di kantek masing-masing Bapak Ibu, seperti itu. Di sini untuk kantor regional 5 masih 25 Maret 2025. Tervalidasinya 48%, total usul masuknya 20.192 dan sedang proses 10.556. Di sini masih sama ya Bapak Ibu ya. Pemerintah provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta masih 0%. Nah, belum ada usulan masuk, padahal yang dinyatakan lulus ada 2.717. Nah, kita coba sepil lagi. Di sini ada Kota Metro, Wahai Kanan, ini juga masih 0%. Tapi di sini ada yang sudah 10% ya, lumayan ya. Ini 97%, berarti sudah mendekati tuntas ya Bapak Ibu ya, pemerintah Kabupaten Mesuji, luar biasa. Lampung Utara juga masih 0, Lampung Barat juga masih 0% Bapak Ibu ya. Ini mungkin masih mudik ya, ya pegawainya ya, yang bukan input ya. Malawi 0% ya kan. Nah, ini semoga nanti di usai Lebaran itu bisa 100% semua ya Bapak Ibu ya. Tentunya ini relate dari pernyataan Kepala BKN yang memang akan dipercepat ya Bapak Ibu ya. Jadi dipercepat. Jadi itu batas maksimalnya ya Bapak Ibu ya. Bisa saja nanti itu sebelum batas maksimal juga bisa Bapak Ibu ya. Karena memang itu batas akhirnya, tetapi kalau diselesaikan sebelum itu ya bisa saja seperti itu. Tentunya ini masalah penundaan tadi ada beberapa daerah yang memang mengajukan penundaan. Seperti itu. Tetapi di sini teman-teman itu sudah berkomitmen ya, Kepala BKN ini mendorong komitmen instansi terhadap kesepakatan jadwal penetapan NIP terbaru. Kita coba sepil Bapak Yudan Arif Fakrullah ya Bapak Ibu. Jadi Bapak dan Ibu, dalam kesempatan ini kita perlu berkomitmen dan melaksanakan secara sungguh-sungguh. Ada komitmen dari Kepala BKN. Batas akhirnya adalah CPNS itu Juni Bapak Ibu ya. Untuk P3K batas akhirnya adalah Oktober. Tapi itu batas akhir ya, bisa saja maju ya Bapak Ibu. Dari kita, karena kalau melihat data, ada 211 instansi yang mengajukan permohonan ada 211 instansi mengajukan pengunduran ya, atau penundaan. 211 instansi ini untuk segera melakukan percepatan. Ada 16 instansi belum melaksanakan CAT. Bahkan 16 ini belum CAT ya. Perpanjangan waktu. Menunda seleksi ada 13. Penerbitan NIP, CPNS dan P3K. Dan ada 13 instansi yang membatalkan kemudian menunda seleksi P3K untuk ikut di tahap kedua. Oleh karena itu, rekan-rekan semuanya, ya semoga nanti 211 instansi ini bisa menyelesaikan ya masalah ini Juni sesudah hari raya ya. Dan batas akhir Oktober untuk P3K bisa terpenuhi. Targetnya pemerintah tentunya bisa tidak sampai molor lagi. Ya batas akhirnya ya Oktober kalau P3K. Tidak bisa didebat lah istilahnya ya Bapak Ibu ya. Semoga saja nanti ada kabar-kabar menarik ya yang tentunya dinantikan oleh teman-teman dan
seperti Pemkab Bekasi itu sudah meresmikan ya berbagi kebahagiaan dalam pelantikan P3K. Tentunya ada nanti banyak kabupaten-kabupaten yang bisa menyusul Kabupaten Bekasi untuk melantik dan menyerahkan SK pengangkatan. Seperti itu dulu informasi dari Kak Purkon, mudah-mudahan bermanfaat. Intinya Bapak Ibu sabar saja dan pantau informasi terkini di channelnya Kak Purkon. Salam semangat terus dari Kak Purkon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.